Apa yang kamu mau lakukan? Kenapa tidak ada reaksi sama sekali? Bagaimana caranya untuk mengikat perjanjian? Apa yang kamu mau lakukan? Jangan mendekat. Buruk, dia kehilangan akal, harus dikendalikan dulu. Ikatan perjanjian denganku. Apapun yang kamu mau, aku akan memberikannya. Ikatan perjanjian. Ikatan perjanjian dengannya. Selamatkan suku kita. Darah. Bunuh dia, hisap darahnya sampai habis. Apa yang terjadi? Bunuh dia. Apapun pengorbanannya, aku akan membalas dendam untuk seluruh klan MU. Apa yang terjadi? Wanita ini bagaimana bisa mengunci kekuatanku? Manusia dan dewa terikat, satu perjanjian dua nyawa. Kamu tidak bisa melukaiku lagi. Tahu tidak? Tuan binatang suci. Apa yang terjadi? Berani-beraninya kamu mengambil kesempatan saat aku sedang bermeditasi. Aku hanya manusia rendahan. Ngomong apa soal mengambil kesempatan? Ini cuma malam gelap. Lelaki dan wanita sendirian. Saling suka sama suka saja. Diam. Cari mati. Kamu harus mengukir batu nisamu sendiri. Tapi mereka harus mati satu persatu di tanganku dulu. Kapan itu terserah aku. Aku menang taruhan. Mulai sekarang kita terikat, satu perjanjian dua nyawa, lukaku adalah lukamu, rasa sakit pun menyatu.
Lalu apa? Aku tidak bisa merasakan sakit manusia. Brengsek. Memang manusia bisa mengabaikan segalanya demi nafsu. Satu perjanjian dua nyawa. Kamu tidak bisa melukaiku lagi. Bunuh dia, Hisap darahnya, angkurkan Jiu Xuanshu. Tidak. Aku akan menggunakan Giok Xuanzu untuk menyelamatkan suku Qian. Dia kenapa lagi? Kamu adalah biang keladi yang membuat mereka terbeku. Meski kamu selamatkan mereka, apakah mereka akan memaafkanmu? Jika bukan karena tubuhmu bisa menampung jiwaku yang jahat, kau juga takkan luput dari kematian beku. Lebih baik hancurkan Giok Xuanzu ini. Bersamaku menjadi dewa. Ciu. Dasar bodoh. Berani membuat perjanjian dengan manusia biasa. Sudah kukatakan, kau tak bisa membunuhku. Karena kita terikat dalam satu perjanjian kembar. Manusia rendahan. Kau juga sudah tak punya keluarga? Mau dibawa kemana aku? Apa darahku bisa mencairkan es ini? Kenapa tidak ada reaksi? Percuma. Keluar. Ini bukan tempat untukmu. Mengapa mereka? Pergi. Jangan buatku ulangi. Mari bekerja sama. Bantu aku balas dendam, aku akan berkorban dengan sukarela. 3 bulan lagi, saat hari Sihe, kembalikan Giok Xuanzu ke tempatnya. Selamatkan kaummu.
Tetapi suku Qian akan menderita siksaan es ini selamanya. Kau mengancamku? Makhluk suci Feng Huang yang angkuh. Apa kau bahkan tak punya keberanian sedikit pun? Apa dengan mengaku dosa di depan kaummu bisa menyelesaikan semua ini? Aku takkan bekerja sama dengan siapapun lagi. Kusarankan kau tetap di tempatmu, mungkin bisa hidup lebih lama. Dulu karena aku terlalu percaya pada kerjasama dengan suku rubah perak. Hingga Gyeoksuanzu terlepas dari tempatnya. Aku takkan mengulangi kesalahan yang sama. Aku takkan bekerja sama dengan siapapun lagi. Kusarankan kau tetap di tempatmu. Mungkin bisa hidup lebih lama. Tidakkah kau penasaran bagaimana aku tahu semua ini? Perjanjian, pengorbanan. Kuil suku Qian yang memilihku. Majulah, itu jalan ke dunia manusia. Tak usah diantar. Satu perjanjian kembar. Aku pasti akan temukan cara mengambil Gyeoksuanzu. Selamatkan kaumku. Pangeran. Ada kabar tentang Nona Qingqi. Berhenti! Jika langit tak adil, maka keadilan ini akan kuambil sendiri. Akan kuhitung satu persatu. Dengan darah, basuh ketidakadilan. Bakar dendam dengan api. Kali ini, aku akan menggenggam nasib di tanganku sendiri. Kalian siapa? Mau apa? Tak perlu kau tahu. Karena hari ini kau pasti takkan bisa pergi hidup-hidup dari sini. Kalian tahu siapa aku? Jika aku mati, tak satu pun dari kalian bisa lolos. Tak peduli. Aku akan mencincang wajahmu sampai tak ada yang bisa mengenalimu. Pada akhirnya hanya akan jadi kasus orang hilang. Orang hilang lagi. Surat yang kukirim pasti sudah sampai di istana sayap. Sepertinya, ada yang tak ingin aku kembali. Bagaimana ini? Apa yang kau lakukan? Kalau kau begitu ingin wajahmu hancur, akan kukabulkan permintaanmu. Akhirnya datang juga. Apa masih bengong saja? Dulu, Ji Qingqi seharusnya tak mungkin selamat. Katakan, jangan-jangan orang ini palsu? Palsu atau asli? Sekarang dia datang ke istana sayap, tetap saja akan jadi mainan di tangan kita.
Terima kasih. Kalau bukan karena Xuan Juyu di dalam tubuhmu, kau sudah mati. Jangan, jangan. Katakan, siapa yang menyuruhmu? Katakan. Tangan harus mantap. Hati harus kejam. Ingin balas dendam. Mana mungkin tanpa menumpahkan darah. Jiwa Ning. Ternyata dia. Tuntun jalan. Kenapa kau halangi aku? Apa? Jagoan api merah yang hebat bahkan tak bisa mengendarai kereta? Kalau kau masuk, siapa yang sekarang mengemudikan kereta? Nasib. Pernahkah kau dengar pepatah? Nasib harus digenggam di tangan sendiri. Istana Sayap sudah sampai. Akhirnya akan dimulai. Aku akan membuat kalian membayar dengan darah. King Chi, lihat ini apa? Suka? Ini adalah Ciku. Ayah, Ciku. Selama ini, kamu telah menderita. Ini siapa? ayah, ini adalah pengawal pribadiku. Xiao Feng. Selama ini di luar, berkat perlindungannya. Baik, cepat siapkan untuk putri. Aku akan segera mempersiapkannya. Untuk menghangatkan tempat tidur putri. Kamu. Embun dingin di pegunungan berat, Xiao Feng selalu mengumpulkan kayu untuk menghangatkan kamarku. Ayah, maafkan kelucuannya. Xing Si Ai.
Ini adalah kakakmu, Ji Yuanying. Kamu masih ingat? Tentu ingat. Saat adik pulang, melihat sebuah benda kecil, pikir ini cocok diberikan untuk kakak. Adik sangat perhatian. Ayah, adik baru saja pulang, pasti lelah setelah perjalanan jauh. Lebih baik cepat masuk ke istana untuk beristirahat. Baiklah. Adik. Di sana. Adik, ini adalah kamarmu. Kamu sebenarnya siapa? Aku. Setengah giok ini. Dari mana kamu dapatkan? Kamu pasti bukan Ji Qingqi. Kamu sebenarnya siapa? Kalau begitu, menurutmu, aku siapa? Pengawal pribadi, Xiao Feng. Kalau sudah curiga, tadi di luar istana. Kenapa tidak berani mengatakannya di depan semua orang? Apa yang kamu takutkan? Ataukah putri mahkota Yiwang, Ji Yuanying, memiliki sesuatu yang memalukan? Kurang ajar. Aku tidak pernah bilang aku adalah Ji Qingqi. Tapi jika ayah bilang aku adalah, maka aku adalah. Dan kakakku yang baik. Kamu pikir dengan mengatur beberapa perampok gunung bisa membunuhku? Kamu benar-benar pikir dengan mendorongku ke sungai sudah aman? Apa yang kamu bicarakan? Hal yang sama tidak akan terjadi untuk kedua kalinya. Jika tidak percaya, kamu bisa mencoba. Jangan lupa oleskan obat di wajah saat keluar. Xiao Feng. Kalau begitu, haruskah aku memanggilmu Ji Qingqi? Atau Mu Ling Sui? Aku salah, Dewa Suci. Malam ini aku akan menghangatkan tempat tidurmu. Bersihkan dulu sebelum menghangatkan tempat tidur. Sekumpulan sampah, bahkan seorang wanita pun tidak bisa dibunuh.
Ahli waris istana Yi hanya bisa aku. Aku akan membuatnya tahu. Bahkan jika dia datang ke istana Yi ini, itu hanya akan menjadi jebakan untuknya. Tapi, setengah giok lainnya, kenapa ada di tubuhnya? Hari ini, bukankah dia membawa pengawal pribadi yang tampan? Mengembara selama bertahun-tahun, pasti akan terkena kebiasaan buruk. Selanjutnya, akan ada pertunjukan yang menarik. Memang, kecemburuan membuat orang menjadi cantik. Semua orang bilang rambut merahku adalah pertanda sial. Tapi ayah dan ibu bilang aku adalah pertanda keberuntungan. Aku juga merasa cukup cantik. Kakak, cepat kemari. Kakak, lihat ada ikan. Aku tidak rela, aku tidak ingin menjadi anak haram seumur hidup. Apa yang kamu bicarakan? Dulu tidak bisa menyelamatkanmu. Tak disangka menjadi kesempatanku untuk membalas dendam. Karma, Ji Qingqi. Aku akan membalas dendammu juga. Apakah ini sihir panggilan? Konon di zaman kuno, manusia dan dewa bisa menghasilkan sihir panggilan setelah membuat perjanjian. Kamu mengintip. Aku tidak lebih cantik darimu? Lalu kenapa kamu tiba-tiba jatuh ke kolam air panas ini? Coba pikirkan baik-baik apa yang baru saja kamu lakukan. Apakah benar ada sihir panggilan, Xiao Feng? Jangan bersin lagi. Dan juga, jangan panggil aku Xiao Feng lagi. Nama asliku adalah Cehiyu. Jimat dari suku rubah perak. Ternyata di istana Yi ada anggota suku rubah perak. Apakah itu suku rubah perak yang menyebabkan seluruh keluargamu dibekukan? Dia bisa menangkap simbol rubah perakku. Jangan-jangan dia bukan manusia biasa? Pakai bajumu. Bailey. Aku akan menghancurkanmu dengan tanganku sendiri.
Ada apa denganmu? Pergi. Keluar dari tubuhku. Pao Dao. Tidakkah kau tahu, setelah membuat perjanjian, kekuatan spiritualmu akan hilang? Apalagi ini adalah ilmu pesona suku rubah perak. Aku bilang pergi. Chiyu. Ikuti Kainjin and Hadamo. Ciu, sadarlah. Apa yang ingin kau lakukan? Memanggilku apa? Phoenix Ciu. Dewa hewan suci. Kecantikan gunung es. Aku suka. Kau seperti orang yang berbeda. Tidakkah ini lebih baik? Aku menginginkanmu. Bekerja sama denganku. Aku bisa memenuhi semua keinginanmu. Tidak, kau bukan Ciu. Kau mengetahuinya. Darahmu mengandung kekuatan Xuan Juyu. Bisa membuatku lebih kuat. Apa yang kulakukan? Sadarlah. Maafkan aku. Aku terkena ilmu suku rubah perak. Suku rubah perak. Kakak datang tanpa diundang. Hanya adik sendiri. Menurut kakak, seharusnya ada berapa orang? Atau kakak datang untuk orang lain? Tentu saja tidak. Ayahanda akan ada di istana besok untuk mempersiapkan pesta penyambutan adik dan menghilangkan sial. Kaisar juga akan datang. Kakak membawakan beberapa model baju baru untuk adik. Silakan dipilih. Kakak sangat perhatian. Hal-hal seperti ini bisa diserahkan kepada pelayan. Mengapa repot-repot kakak datang sendiri? Tapi, kalau benar ada orang lain di dalam ruangan ini, kakak mau bagaimana? Wah, adik bicara begitu jadi terasa asing. Kalau begitu, tidak mengganggu adik beristirahat. Kaisar tiba. Hidup Kaisar, hidup, hidup, hidup. Semua bangun. Terima kasih, Kaisar. Aku datang kali ini karena mendengar adik Qingqi telah ditemukan. Khusus datang untuk memberi selamat pada Paman Kaisar. Kehadiran yang mulia sungguh kehormatan besar bagi Istana Yi. Paman Kaisar tidak perlu sungkan, silakan duduk. Terima kasih, Kaisar. Putri Qingqi tiba.
Qingqi menghadap Kaisar. Cepat bangun. Terima kasih, Kaisar. Adik bisa kembali, semua berkat perlindungan Kaisar. Tapi aku dengar, setelah mengalami perubahan besar, kebiasaan dan sifat bisa berubah sangat drastis, seperti adik. Sekarang, membuatku merasa sangat asing. Oh ya? Aku bertemu kakak lagi, tapi merasa kakak tidak berubah. Setelah bertahun-tahun, bertemu Kaisar dan ayah lagi. Qingqi juga masih merasa sangat akrab. Benar. Kamu di luar. Mengembara bertahun-tahun, sifat dan kebiasaan pasti berubah. Ada hal yang bisa berubah, ada yang tidak bisa. Misalnya, bekas luka di tubuh. Oh ya, waktu kecil adik Qingqi pernah tidak sengaja terkena panas saat perburuan kerajaan. Ayah masih ingat kan? Tapi kemarin aku tidak sengaja melihat. Di tubuh adik sepertinya tidak ada bekas luka masa kecil. Terima kasih kakak perhatian, tapi sudah bertahun-tahun. Kakak yakin tidak salah ingat. Salah lihat. Adik, aku benar-benar berharap ini salah lihat. Tapi ini menyangkut keturunan kerajaan. Lebih baik adik tunjukkan bekas lukanya sekarang, agar kita bisa melihat dengan jelas. Yang mulia ada di sini. Ini perlu hati-hati, nanti biar nenek pelayan istana memeriksa identitas putri. Tidak perlu. Kalau kakak tidak percaya padaku dan bersikeras memeriksaku, lebih baik di sini saja. Kalau kakak tidak percaya padaku dan bersikeras memeriksaku, lebih baik di sini saja. Sudah cukup? Bagaimana mungkin? Kamu Ingin menjatuhkanku dengan tuduhan menipu Kaisar di hadapannya. Maka aku akan membuatmu menggali kuburmu sendiri di depan semua orang. Sudahkah kakak menemukan bekas lukamu di masa kecil? Tolong kakak, perhatikan baik-baik. Kalau sudah berpura-pura menjadi orang lain, harus dilakukan dengan sempurna. Yang kamu lihat hanya yang ingin kuperlihatkan. Drama yang kamu susun dengan susah payah. Sayangnya, pemeran utamanya tetap aku. Sekarang Kaisar dan kecurigaan ayah sudah bisa hilang, kan? Aku tidak pernah meragukannya. Jia. Kaisar, dia adalah pengawal pribadiku.
Identitas adik Ching Siai. Tidak boleh ada yang meragukannya lagi. Cepat panggil orang. Bawa nona kedua cepat ganti baju, jangan sampai kedinginan. Pengawal pribadi. Xiao Feng. Ciu, kamu mau apa? Kemarin malam berani-beraninya mengikatku. Aku terpaksa, kan? Sebenarnya, aku. Ciu. Maaf, Dewa Hewan. Bukannya kamu bilang terkena sihir? Ini jelas-jelas konspirasi Jiwaning. Kalau aku tidak mengikatmu, berdua saja di satu kamar. Lagi dia akan memanfaatkannya. Dan lagi, kemarin malam kebetulan hujan, bisa menenangkan hati dan meredakan amarah. Tidak apa-apa, hanya luka kecil. Bisa melemahkan kekuatan Jiwaning. Juga mendapat simpati Raja Yi dan Kaisar. Memastikan identitasku sebagai Ji Qingqi. Untung besar. Benar-benar licik. Untuk mencapai tujuan, segala cara dilakukan. Jiwaning jahat dan licik. Aku harus berhati-hati setiap langkah agar bisa segera berdiri tegak. Temukan bukti untuk membersihkan nama keluarga MU. Juga agar segera menyerahkan diriku utuh padamu. Sombong. Dengan apa kau jamin keselamatanmu? Ini bukan. Berapa lama lagi kau mau memeluk? Aku tidak sengaja. Jangan pukul lagi. Bukan, tadi aku benar-benar tidak tahan. Baru saja melihat Ji Qingqi dari belakang rumah. Diam-diam pergi dari kediaman. Dia pergi sendirian. Sepertinya adik baikku ini punya banyak rahasia. Hari ini kan festival hantu, dia tidak takut ketemu hantu? Kalau sampai ketemu, bisa-bisa tidak bisa pulang selamanya.
Ibu. Aku akan menggunakan identitas Ji Qingqi untuk memulihkan keadilan bagi keluarga MU. Xueya. Xueya, kamu pulang. Ayah, Xueya, ayah peluk. ayah kejar aku. Pelan-pelan Suer, jangan sampai jatuh. Pelan sedikit, ayah tidak bisa mengejarmu. Suer, cepat ke sini. Ibu buatkan sepatu baru. Coba cepat. Cepatlah. Ayah, ibu. Keluarlah kalian. Anakmu merindukan kalian. Ayah, ibu. Aku pasti akan membersihkan nama kalian. Lentera Kongming begitu terang, pasti ayah dan ibu sedang melihat Suer dari atas langit. Posisiku sebagai putri mahkota Pangeran Yi sudah tidak ada ancaman lagi. Jarum racun ini bukan dari dunia manusia, sekali tertusuk. Tidak akan bertahan lebih dari 3 hari. Jangan bergerak, atau racun akan bekerja lebih cepat. Sudah terlambat. Sial. Sudah terlambat. 1 kontrak, 2 nyawa. Menyelamatkannya berarti menyelamatkan diriku sendiri.
Ciu. Bulu emas 3 ekor dari tubuh Dewa Phoenix adalah hadiah suci dari dewa. Mencabut bulu emas sama saja memutus urat nadi kehidupan. Tidak bisa dipulihkan selamanya. Manusia lemah, berapa kali lagi kau bisa menyelamatkannya? Jika bulu emas habis, kita akan kehilangan tubuh dewa. Kalau kau tidak menghargai tubuh ini, biarkan aku yang mengambil alih. Pergi. Ansa, jika kau berani menyakitinya, aku akan menghancurkan tubuhku sendiri. Ternyata sudah bangun. Tertusuk jarum beracun tapi tidak apa-apa. Kurasa pasti diselamatkan oleh pengawalnya. Orang ini memang tidak biasa. Kita harus segera mencari cara untuk menyingkirkannya. Oja, Kaisar dan Pangeran Yi mendengar Putri Qingqi sakit dan sudah cepat kembali ke istana. Kakak dan ayah benar-benar peduli padanya ya. Ciu bagaimana? Jangan-jangan terjadi sesuatu. Coba bersin. Ciu, kau baik-baik saja. Ciu, apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan? Cium aku. Kau gila. Aku hampir tidak bisa mengendalikannya. Cium aku. Apakah di dalam tubuhnya benar-benar ada 2 jiwa? Kaisar Pangeran Yi dan Putri Pangeran Yi tiba. Pengawalnya ada di dalam kamarnya. Cier, Kaisar mendengar kau sakit dan khusus datang menjengukmu. Qingqi, aku datang menjengukmu. Sekarang waktunya. Ada pembunuh di kamar adik, cepat lindungi Kaisar. Turuan, Jangan takut adik, ada yang melihat pembunuh di kamarmu. Ini untuk keselamatan Kaisar dan juga keselamatanmu. Harus segera digeledah. Pembunuh apa? Kakak tidak punya bukti tapi mau mempermalukanku? Pelayanku melihatnya langsung. Adik dipaksa saja,
Atau jangan-jangan pembunuh ini sebenarnya adalah orang adik sendiri. Sejak aku kembali ke istana, entah apa kesalahanku pada kakak. Hingga kakak terus menghina dan menyusahkanku. Pertanyaanku mempertanyakan identitasku, memaksaku telanjang di depan umum. Sekarang saat aku mandi obat, kakak malah membawa pelayan masuk. Kakak jelas-jelas ingin menghancurkan nama baikku. Cara pura-pura kasihanmu tidak berlaku di sini. Adik, ada apa ini? Kakak masih belum puas melihat aku malu? Sudah cukup. Mencoba membunuh di istana pangeran adalah kejahatan besar. Si pembunuh mungkin bersembunyi di dalam bak mandi ini. Kalau kakak ingin melihat, biarkan kakak melihat sampai puas. Munder. Hari ini aku datang untuk menjenguk King Chi, tak menyangka putri Pangeran Yi malah memainkan drama besar seperti ini. Sungguh sudah bersusah payah. Kakak, pergilah padaku. Damn. Kamu masih merasa keributan ini belum cukup? Ayah. Orangnya pasti di sini, asalkan aku bisa menangkapnya sendiri. Aku bisa membuktikan bahwa aku yang benar. Kakak. Ayo, cepat kunci dia, biarkan dia merenung. Ayah pergilah padaku. Kakak pergilah padaku. Ayah. Ciu, bangunlah. Aku hampir tidak bisa mengendalikannya. Cium aku. Mungkin waktu ciumannya belum cukup? Kenapa belum bangun juga? Aku barusan melihatmu pingsan, jadi aku. Sekarang kamu sudah baik-baik saja? Sudah. Kamu terluka di mana? Untuk menyelamatkanku? Bukan seperti yang kamu pikirkan.
Ayah menyuruhmu datang? Cobalah. Kue bunga dari Ziweizhai. Kesukaanmu. Mengambil semua milikku, kamu sangat senang ya? Nasibmu pasti akan lebih buruk dariku. Kamu sama sekali bukan Jikingci. Rasanya tidak beda dengan yang dijual di pinggir jalan. Sepertinya kamu masih belum mengerti. Aku ini Jikingci atau bukan, sama sekali tidak penting. Karena apapun yang kamu lakukan, tidak akan mengubah satu fakta. Kamu selamanya hanya akan menjadi anak tidak resmi dari Istana Pangeran Yi. Kenapa? Sama-sama anak perempuan ayah. Kenapa di mata ayah hanya ada Jikingci? Kenapa Jikingci bisa dengan mudah mengambil semua yang menjadi milikku? Kenapa dia tidak mati saja? Aku beri kamu pilihan. Katakan di mana buku rahasia Raja Yi, aku bisa menyelamatkanmu. Bagaimana kamu tahu tentang buku rahasia itu? Kamu siapa sebenarnya? Raja Yi memang bermasalah. Kamu menipuku. Kamu. Siapapun itu, sekarang aku adalah Jikingci. Ini berkat kamu yang selalu berbuat jahat dan sering menunjukkan kelemahan. Akhirnya membuktikan aku adalah putri sah dari keluarga Raja Yi. Kamu tidak mungkin mendapatkan buku rahasia itu. Meskipun kamu tidak memberitahuku di mana buku rahasia itu, tidak masalah. Dengan statusku sekarang, hanya butuh waktu saja. Dan kamu sudah kalah total. Yijingsi Jingzi. Lepaskan aku. Kenapa wajahku sangat merah? Apa yang aku pikirkan? Tenang. Satu kontrak, dua nyawa. Apa yang aku pikirkan? Tenang. Bau suku rubah perak. Benar ada ruang bawah tanah. Buku catatan mungkin disembunyikan di sini. Tidak baik. Kenapa kamu datang? Aku tidak memanggilmu. Aku akan hati-hati, kamu. Kamu ngapain di ruang baca?
Dulu Raja Yi yang memfitnah ayahku, membuat seluruh keluargaku dihukum mati. Aku datang ke rumah Raja Yi hanya punya satu tujuan. Balas dendam untuk keluarga MU. Kalau begitu, aku bantu kamu membunuhnya. Aku ingin balas dendam dengan darah. Tapi lebih penting membersihkan nama keluarga, aku harus menemukan bukti yang memfitnah ayahku, membuktikan keluarga MU tidak bersalah. Barusan aku mencoba Ji Yuaning. Ternyata di rumah MU mungkin ada buku rahasia. Tapi aku belum menemukannya, aku curiga. Ada tempat rahasia lain di sini. Aku terus mencari. Benar ada ruang rahasia. Cepat, bantu aku cari buku catatan. Raja Yi menerima begitu banyak suap. Asalkan menemukan buku rahasia, di hadapan kaisar dia tidak bisa membersihkan diri. Di sini. Ternyata di sini. Cepat pergi dari sini. Sial, pintunya terkunci. Bagaimana ini? Tidak bisa sembunyi lagi. Kamu kenapa? Tidak apa-apa. Kita pergi dari sini dulu.
Kalau terlambat, kebohongan kita akan ketahuan. Terima kasih. Saat itu, aku masih sadar ketika kamu mencabut bulu emas. Bulu emas pasti sangat penting untuk makhluk suci Phoenix seperti kamu, kan? Jika suatu saat nanti dia menguasai tubuhmu lagi, aku bisa membantumu. Kamu tahu. Aku tahu ada 2 jiwa dalam dirimu. Dan ciumanku bisa membuatnya menghilang. Tidak akan ada saat seperti itu lagi. Aku menyelamatkanmu. Hanya untuk Xuan Juyu saja. Apa yang sedang kulakukan? Yu Mentong Siu. Begitu kontrak selesai, dia akan dikorbankan. Demi suku kita, jangan sampai memiliki perasaan padanya. Aduh, aku benar-benar gila. Mungkinkah? Yu Mentong Siu. Cinta yang tidak abadi, pasti akan mendapat balasan. Maksudnya, harus bersamanya. Kamu. Begitu malam, kenapa kamu datang ke kamarku? Aku tidak bisa tidur. Hanya lewat. Kamu berpakaian begitu berani. Berjalan-jalan di tengah malam. Kami, suku Cian. Secara alami tubuhnya panas. Aku pergi dulu. Jangan pergi dulu. Tidak, tidak. Lebih baik kamu keluar saja. Kamu menyuruhku masuk. Atau menyuruhku keluar? Hanya balasan saja, bukan? Aku tidak percaya aku tidak bisa melewatinya. Tidur, tidur saja akan baik-baik saja. Tenang.
Aku tadi tidak sengaja. Aku tidak bermaksud memanggilmu. Aku tidak peduli. Kamu yang mulai menggangguku. Kaisar tiba. King Chi, aku datang menjengukmu. Aku masuk ya. Sudah cukup, kakak kaisar. Qing Si Ai. Ini adalah tungku obat yang khusus kusuruh tabib istana racikan untukmu. Berguna untuk mengatur kondisi tubuh. King Chi, apakah kamu demam? Kenapa bibirmu begitu merah? Karena terlalu khawatir jadi ceroboh. Aku terlalu terburu-buru. Terima kasih atas perhatian kakak kaisar, aku baik-baik saja. Terima kasih atas perhatian kakak kaisar. Cepat pergi. Ada apa? Apakah ada sesuatu yang tidak bersih pada diriku? Tidak, tidak, tidak. Apa yang ingin kamu lakukan? Kakak kaisar, waktunya mandi obat untukku. Kakak kaisar. Jaga kesehatan. Aku akan menjengukmu lain kali. Siapa yang butuh barang jelekmu itu? Kamu akhirnya datang. Selamatkan aku akan membunuh wanita jalang itu.
Tapi menyelamatkanmu sekarang juga tidak berguna. Kamu tetap tidak bisa membunuhnya. Apa maksudmu? Kamu juga tidak mau membantuku sekarang? Masa sih? Aku pernah bilang, wajahmu yang cemburu adalah yang tercantik. Aku bawakan pusaka Dewa Putih untukmu. Ini bisa membuat orang jujur. Pengawalnya tidak biasa. Aku akan membantumu menyingkirkannya. Permusuhan antara kita sudah tidak bisa diselesaikan dengan kata-kata. Apapun yang harus dikorbankan, aku akan menyeretmu ke jurang. Dia benar-benar menerimanya. Benar tuanku. Mungkin sekarang wanita jalang itu sudah meminumnya. Tak kusangka rasa cemburu wanita ini begitu kuat. Tapi hanya dengan jiwa cemburu satu orang, mungkin sulit mempertahankan wujud fisikmu ini. Aroma rubah perakmu sudah mulai bocor. Harus cepat menemukan inang berikutnya. Pangeran Wing benar-benar pejabat korup. Nona Ching Siai, Pangeran Wing Memengilmo. Mengerti. Ayahanda. Kakak juga ada di sini. Kakak sudah dibebaskan. Terlihat jelas, keluarga tetaplah yang paling penting. Simpan wajah palsumu itu. Ayah, dia yang mendatangiku dan memaksaku menceritakan tentang buku rahasia. Aku merasa curiga, khawatir dia berniat jahat pada istana ini. Makanya aku minta bantuan Dewa Putih untuk datang. Dewa Putih. Apakah ada dalang di balik ini? Apa yang kakak bicarakan? Apa itu Dewa Putih? Apa itu buku rahasia? Aku tidak pernah dengar. Sudah tahu kau pandai berbicara, sekarang melihatnya. Benar-benar ahli memutar balik fakta. Tapi ini bisa membuatmu berkata jujur. Obat ini bernama Sanwensin. Setelah diminum, seberapapun pandainya kau berbicara, hanya bisa berkata jujur. Ayah, tidak takut kakak memberimu racun? Benda ini sudah kuperiksa. Tidak beracun, tapi bisa membuat semua terungkap. Benarkah sehebat itu? Kalau tidak berani minum, berarti ada yang disembunyikan. Bahkan jika kau tidak minum, aku akan memaksamu minum. Apakah kau benar-benar Ji Qingqi? Katakan. Tentu saja bukan. Jadi semua ini rencanamu untuk menjebakku? Benar. Lalu untuk apa kau menyamar sebagai Ji Qingqi? Hanya satu tujuan, membalas dendam untukku. Dan Qingqi. Ayah, dia mengaku. Aura rubah perak meski lemah. Tapi seharusnya ada di ruangan ini. Ternyata itu. Kau malah datang sendiri,
burung gagak dari klan rubah perak. Benar-benar kau. Tebak saja, semua yang tahu harus mati. Hari ini kau juga tidak akan bisa pergi hidup-hidup. Qing Xia, Membalas dendam untuk King Qi. King Qi yang asli. Di mana? Aku pernah melihat langsung Ji Qingqi dibunuh oleh kakak kandung sendiri. Dan kau membunuh adik kandungmu sendiri. ayah, bukan seperti yang dia katakan. Adik Qingqi, dia terjatuh ke air sendiri. Kamu harus percaya padaku. Aku tidak pernah bilang Ji Qingqi meninggal karena tenggelam. Tidak, ayah. Ayah. Ternyata benar obat pengakuan. Benar-benar bisa membuat orang jujur, bagus juga. Hari ini aku memang ingin mengatakan kebenaran, kalau tahu kau punya barang ajaib seperti ini. Aku tidak akan repot-repot selama ini. Sudah di ujung maut masih berani lancang. Permainanmu sudah berakhir. Sepertinya kau masih belum mengerti. Aku adalah putri sah Pangeran Yi, Ji Qingqi, yang sudah diverifikasi di hadapan Kaisar dan di istana. Sedangkan kau juga di hadapan Kaisar dan di istana. Dinyatakan sebagai wanita gila yang iri hati dan memfitnah adik kandung. Ayah, tapi ayah, aku adalah putri kandungmu. Pejinggen. Dan kau juga. Semuanya membohongiku. Sial. Penjaga. Bawa kedua pelaku kejahatan besar ini. Bawa mereka pergi. Untuk umumkan bahwa Ji Yuaneng karena iri hati menjadi gila. Setelah membunuh adiknya, bunuh diri karena takut dihukum. Pastikan tidak ada celah sedikit pun. Ayah. Ternyata di matamu, selain gengsi dan statusmu, tidak ada artinya hubungan ayah anak di matamu. Sama sekali tidak berarti. Kurang ajar. Penjaga. Jangan ada yang mendekat. Yuaneng. Mengapa harus sampai seperti ini? Ayah tahu salah. Letakkan pisau itu. Kita masih satu keluarga. Ayah, kau tahu salah? Atau takut? Jangan. Dia benar. Semuanya dia. Bunuh dia saja. Apa yang kalian tunggu? Bunuh dia. Sekarang kau tahu takut? Bodoh, sekumpulan bodoh. Cepat, bunuh dia. Hari ini,
kalian berdua. Hanya satu yang bisa hidup. Kau tidak pernah. Sekalipun menyanyiku. Kau korup dan membunuh banyak orang. Pernahkah kau bayangkan akan ada hari di mana anak membunuh orang tua sendiri? Mengapa kau memfitnah keluarga MU? Membunuh puluhan nyawa keluarga MU? Aku mengerti. Ternyata saat itu adalah anak perempuan keluarga MU yang berhasil melarikan diri. Katakan, siapa yang menyuruhmu membunuh ayahku? Siapa dalang di balik fitnah terhadap keluarga MU? Aku tidak pernah melihat orang ini. Tapi yang aku tahu, dia bukan manusia biasa. Dia sangat berhati-hati. Aku bahkan tidak pernah melihat wajah aslinya. Hanya ingat kemudian, secara tidak sengaja mendengar, dia mencari seseorang di kediaman MU. Dan juga menyebutkan Xian Zhuyu. Ayahku seumur hidup bersih, tapi hancur oleh orang seperti kau. Kupikir semuanya sudah berakhir. Ternyata ini baru awal. Yang lebih menyedihkan, aku bahkan tidak tahu siapa dalangnya.